Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, dan selamat menyaksikan video saya ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Anissa Nofira. Saya dari kelas 12C2. Di sini saya akan membuat video tentang Perang Dunia Kedua atau menjelaskan materi-materi terkait Perang Dunia Kedua. Saya akan menjelaskan sedikit demi sedikit tentang latar belakang Perang Dunia Kedua, jalan terjadinya Perang Dunia Kedua, sebab khusus, sebab utama, dampak, dan akhir dari cerita Perang Dunia Kedua. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Teman-teman bayangin deh, dunia tuh lagi kacau banget, krisis ekonomi, pengangguran di mana-mana, negara saling curiga satu sama lain. Inilah dunia menjelang tahun 1939, dunia yang diambang ledakan terbesar dalam sejarah umat manusia, yaitu Perang Dunia Kedua. Kalian penasaran gak sih? Mari kita bahas ya. Nah, teman-teman, sekarang ke part bagian latar belakang, sebab umum dan sebab khusus Perang Dunia Kedua ya. Sebenarnya, teman-teman, kalian tahu nggak sih, setelah Perang Dunia Pertama, dunia tuh berharap banget damai. Tapi, perjanjian Versailles justru ngebuat Jerman makin hancur. Kenapa tuh, teman-teman? Yang pertama, ekonominya makin hancur. Rakyatnya kelaparan dan harga diri bangsa terjun bebas, teman-teman. Namun, di saat kacau inilah muncul tokoh ambisius yang bernama Adolf Hitler. Dengan propaganda membakar semangat nasionalisme, dia berjanji teman-teman membangkitkan kembali kejayaan Jerman. Lalu sebab khususnya apa? Nah ini dia ya teman-teman, sebab khususnya jelas banget. Pada tanggal 1 September 1939, Jerman menyerang Polandia yang membuat Inggris dan Prancis murka. Lalu mereka menyatakan perang. Kalian tahu apa yang terjadi? Benar saja, dunia pun seketika terbakar. Sudah cukup ya teman-teman tentang latar belakang Perang Dunia Kedua. Di sini saya akan melanjutkan tentang jalannya Perang Dunia Kedua. Kalian tahu nggak teman-teman, tahun-tahun awal perang jadi panggung banget bagi kekuatan poros Jerman, Italia, Jepang. Jerman melaju bagaikan kilat dengan strategi Blitzkrieg. Kalian tahu gak strategi Blitzkrieg itu apa? Yaitu serangan mendadak secara kilat dan brutal. Tentu saja negara demi negara jatuh. Contohnya Prancis yang jatuh dalam hitungan minggu, lalu ada London yang dihujani dengan bom. Selanjutnya ada Jepang yang menyerang Pearl Harbor di Pasifik, membuat Amerika Serikat resmi guys masuk perang. Namun teman-teman, poros pun goyah ketika Uni Soviet dan Amerika Serikat bersatu melawan mereka. Pertempuran Stalingrad menjadi titik balik dramatis. Sayang sekali ya teman-teman, Jerman yang dulunya tidak terkalahkan, kini harus terkalahkan dan membeku di musim dingin Rusia. Sedangkan di Pasifik, Amerika Serikat melawan Jepang habis-habisan. Pulau demi pulau direnggut kembali. Lalu dunia menyaksikan bom atom pertama yang diledakkan di Nagasaki dan Hiroshima, membuat dua ledakan tersebut mengguncangkan peradaban dunia. Setelah perang tadi, kalian penasaran gak sama dampak-dampaknya apa aja? Di sini aku jelasin sedikit demi sedikit ya. Kalian tahu gak sih teman-teman, dampaknya tuh ngeri banget kayak mimpi buruk. Kenapa bisa dibilang begitu? Ya bisa dong, karena bayangin aja 70 juta orang jiwa melayang teman-teman alias mati. Lalu kota menjadi puing-puing dan jutaan orang tidak punya rumah. Selanjutnya ada Holocaust, pembantaian sistematis 6 juta orang Yahudi menjadi noda kelam tak terlupakan bagi sejarah umat manusia. Selanjutnya perekonomian dunia semakin hancur, negara-negara Eropa makin miskin dan porak-poranda. Koloni-koloni di Asia dan Afrika mulai bangkit dan meminta kemerdekaan. Dunia terbelah menjadi dua nih teman-teman. Menjadi dua kekuatan besar, Amerika Serikat dan Uni Soviet yang memicu perang dingin. Nah, tapi ada gebrakan baru nih teman-teman, yaitu lahir pula PBB alias Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibuat untuk bertujuan agar semua bangsa-bangsa damai teman-teman. Namun sayang sekali ya, bom nuklir yang diciptakan sewaktu perang membuat umat manusia selalu hidup dalam bayang-bayang kehancuran. Gimana teman-teman? Seru kan ceritanya? Kalian penasaran nggak sama akhir ceritanya gimana? Tentu saja tetap akan saya bahas kalau kalian nggak penasaran juga.
Nah, akhir dari perang ini adalah perang berakhir pada tahun 1945, tepat ya sama hari kemerdekaan kita. Lalu Hitler bunuh diri di bunker Berlin. Ketika pasukan sekutu mengepung kota, Jerman menyerah tanpa syarat di Eropa. Lalu Jepang juga menyerah setelah bom menghancurkan dua kotanya. Akhirnya dunia bisa bernapas lega nih teman-teman. Tapi nafasnya berat, penuh luka, trauma, dan ketakutan. Nah, sampai sini ini adalah part yang paling saya suka ya teman-teman, dan part yang paling saya tunggu-tunggu, alias part penutup. Kalian tahu gak sih teman-teman, Perang Dunia Kedua itu bukan sekedar cerita dalam buku sejarah loh. Ini adalah peringatan keras bahwa keserakahan, kebencian, dan ambisi tanpa batas bisa menghancurkan dunia dalam sekejap. Pertanyaannya, apakah kita sudah belajar? Lalu yang kedua, apakah bom waktu itu sedang berdetak lagi? Oke, cukup sekian mungkin video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya sudah menonton.